Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para shaimin, shaimat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada sore hari ini saya akan sedikit membaca kitab tafsir Nurul Karim di Pondok Al-Karimiyah Sumeneb ini. Ada tafsir Nurul Karim yang akan saya baca sebagian isi dari juz 3 dari tafsir Nurul Karim. Dan yang ingin saya baca khusus yang berhubungan dengan ihtiramul basyari li karamatihi. Memuliakan manusia karena dia memang mulia. Karena dia memang manusia. Memuliakan manusia. Memanusiakan manusia dalam bahasa yang lain. Al-insan makhlukun min khalqillah biakmalil adawati karruhi wal aqli wal jasadi wa ghairiha alladhi tusa'iduhu ala taqi ma'al dhurufil mukhtalifah. Jadi manusia ini memang makhluk, sebagian makhluk dari ciptaan banyak, ciptaan Allah. Dengan segala kesempurnaan manusia. Ya, dari sisi ruhnya, akalnya, jasadnya, dan yang lain-lain. Memang berbeda dengan makhluk yang lain. Maka dengan keistimewaan penciptaan manusia itu, maka dia bisa menyesuaikan hidupnya itu dengan semua zaman, era, atau apapun yang terjadi. Dia mampu menyesuaikan. Musim dingin, musim panas, hidup di tengah-tengah padang pasir, hidup di tengah-tengah yang katakan serba salju dan semacamnya. Manusia bisa menyesuaikan semua. Karena memang diberi alat untuk bisa seperti itu. Manusia memang adalah ciptaan Allah, sekali lagi yang paling sempurna. Maka Allah sendiri memuliakan manusia. Di sini tafsir ini disebutkan, ya, walaupun tidak saya baca semuanya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Selanjutnya apa? Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Isra ayat 70. Laqad karramna bani Adam. Sudah ada qadnya. Masuk ke fi'il madhi. Ada lamnya juga. Laqad, demi. Sungguh aku memuliakan bani Adam. Allah memuliakan bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Apalagi kita sebagai manusia. Sesama manusia yang tidak akan menghormati manusia sebagai manusianya, bukan karena kaya, bukan karena punya jabatan, atau meremehkan orang karena kefakiran dan kemiskinannya, tidak menghormati orang-orang yang bodoh misalnya. Tidak. Allah saja memuliakan karena dia memang mulia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, manusia.
Maka kita harus memanusiakan manusia, harus menghormati manusia likaromati, karena dia manusia itu memang makhluk yang mulia. Ini dalam misalnya tafsir Jalalin, saya ngambil di tafsir Jalalin. Misalnya penafsiran dari walaqad karramna ay faddalna bani Adam. Dengan apa? Bil ilmi wan nutqi wa i'tidalil khalqi wa ghairi dzalika. Wa minhu taharatuhum ba'dal maut. Katanya tafsir Jalalin. Termasuk unsur kenapa manusia ini mulia, karena dia diberi ilmu oleh Allah. Dia punya ilmu. Bil ilmi, karena dia punya ilmu. Unutki, dia bisa bicara. Bahkan kalau Dr. Mahmud Saltut itu pernah nulis misalnya perbedaan manusia dengan makhluk lain, manusia bisa tertawa. Ya, karena hanya manusia yang bisa tertawa, ngaji sambil lalu tertawa atau dengan teman-temannya. Tidak ada kucing tertawa misalnya ya. Tidak ada makhluk lain yang tertawa. Manusia yang hanya tertawa. Ini kan bagian dari kesempurnaan manusia. Ya. Termasuk bahkan ketika sudah mati, wa minhu taharatuhum ba'dal maut. Walaupun sudah mati dia tetap suci. Ini kehormatan yang dari Allah kepada kita semua, yang seharusnya menjadi pegangan teguh bahwasanya kita ini setiap hari harus selalu memuliakan manusia. Bahkan dalam kitab ini banyak sekali tafsirnya, tapi karena waktunya hanya 30 menit, saya singkat-singkat saja. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min syai'in akramu 'ala Allah min bani Adam yaumal qiyamah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia, ya, tidak ada makhluk yang lebih mulia dibandingkan anak-anak Adam, anak cucu Adam, manusia besok pada hari kiamat. Bila ya Rasulullah, sahabat bertanya, walal malaikatul muqarrabun, apakah juga termasuk lebih mulia dari malaikat-malaikat muqarrabun yang dekat sama Allah, yang selalu diperintah ini dan itu oleh Allah langsung? Qala walal malaikat, walaupun dengan malaikat, manusia itu mulia. Lebih mulia manusia dibandingkan malaikat. Kenapa? Al malaikatu majburuna kasyamsi wal qamar. Karena malaikat itu, kata hadis ini, majburun kasyamsi wal qamar. Matahari, bulan, semuanya taat kepada Allah. Tapi dia taatnya terpaksa, bukan pilihannya. Malaikat juga bukan pilihannya. Dia memang taat, diciptakan oleh Allah sebagai ketaatan kepada Allah. Yang baca tasbih selamanya baca tasbih, malaikat itu. Yang mikul aras selamanya selalu di aras itu mikul aras, dan yang lain-lain. Tapi malaikat diberi kewenangan misalnya untuk memilih dan menentukan. Inilah manusia. Di antaranya betapa lebih mulia karena dia punya hak untuk memilih dan menentukan. Itulah kemuliaan manusia, karena dia punya ilmu sehingga bisa memisahkan apa ini. Karena sama-sama kita tahu bahwasanya dengan ilmu orang itu diangkat derajatnya. Itu qala rabbuka lil malaikati misalnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, qala, apa debuna Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan Adam sebagai khalifah di dalam beberapa penjelasan tentang khalifah ini. Misalnya kita bisa lihat di tafsir Al-Qurtubi, ya, juz 1 halaman 263, ya, 263. Bagaimana Al-Qurtubi menafsirkan makna khalifah, dan dia mengambil dari qaulu Ibnu Abbas, ya, fi qauli Ibni Mas'udin wa Ibni Abbasin wa jami' ahli ta'wil. Apa? Adamu alaihissalam wa huwa khalifatullah fi imda'i ihkamihi wa awamirihi li'annahu awwalu rasulin ilal ardi. Nah, ini Adam yang pertama kali yang diutus di bumi, yang lahir di bumi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah dan semacamnya, maka dia dibekali dengan ilmu pengetahuan. Maka Allah wa'allama Adam al-asma'a. Allah ngajari langsung kepada Nabi Adam tentang nama dan nama. Ini bentuk dari kemuliaan manusia. Maka saya tidak ingin memperpanjang itu, karena itu sudah sering kita bahas tentang bagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam karena punya ilmu. Tetapi yang lebih dari itu, ada ayat lain yang menunjukkan bahwasanya kita harus menghormati manusia, memuliakan manusia. Dalam tafsir ini disebutkan, al-an qad alimna karamatal insani min tilkal ayatil madhkur. Falidzalika sanadkur annahu yajibu ihtiramu kulli insanin walau kafir illa al-kafirul harbiyyah. Dari sini kita tahu bahwasanya setelah ayat-ayat tadi, ini sebagian, sekali lagi ini hanya sebagian yang kami sampaikan tentang argumentasi tentang kemuliaan manusia, bahwasanya dari ayat-ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwa kita semua wajib untuk menghormati setiap manusia, walaupun orang itu non muslim, walaupun orang itu kafir, kecuali orang-orang yang memang memerangi kita. Tentu saja kita akan tidak akan diam kalau mereka memerangi kita. Tetapi secara umum memang kita ini harus menghormati. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Mumtahanah, ya, ayat 8, ayat 9, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Allah tidak pernah mencegah kita, menghalangi kita untuk anil ladzina lam yuqatilukum fid din, bagi mereka yang tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita, dari negara kita. Mereka tidak pernah mengusir kita. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang tidak dilarang oleh Allah bagi orang yang non-muslim yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita, dari kabupaten, provinsi, dan negara kita. Apa yang tidak dihalangi oleh Allah? Antabarruhum, untuk selalu
berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka walaupun mereka bukan orang Islam. Selama mereka tidak memerangi kita tidak ada larangan dari Allah antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik atau untuk berbuat adil bagi mereka. Ini kan menunjukkan penghormatan kita kepada manusia, walaupun imannya berbeda dengan kita. Tapi kita tetap tidak dilarang oleh berbuat baik, untuk berbuat baik, untuk berbuat adil, karena dia itu manusia yang harus tetap dihormati oleh kita. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sungguhnya Allah itu senang bagi orang-orang yang berbuat adil, berbuat baik kepada siapapun. Karena memandang ini adalah manusia. Jangan nanya ketika ada tabrakan di pinggir jalan, misalnya, jangan nanya dulu untuk membantu, untuk menolong orang ini. Ini agamanya apa? Ini manusia. Siapapun itu harus kita bantu. Tidak perlu harus nanya, agamamu ini apa? Mati sebelum masuk rumah sakit kalau masih harus ngurus siapa dan di mana agama dan apa agamanya, di mana rumahnya dan semacamnya. Maka inilah bagian dari antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bapak Ibu, soimin, soimat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dari banyak referensi yang ada ya, dalam kitab Nurul Karim ini menunjukkan bagaimana pada masa-masa yang lalu itu tidak lagi memandang agama untuk berbuat baik. Di sini disebutkan ya, an Abdullah bin Zubair an hadhil ayat yang barusan kita baca nazalat fi Asma'i binti Abi Bakar. Ini dulu turun ya, karena Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar. Pada saat itu ibunya namanya Fatilah. Fa inna ummaha Fatilatun bintu Abdil Uzza. Ibunya Asma itu Fatilah. Wahia musyrikatun. Ibunya itu syirik. Pada satu saat dia datang kepada Asma membawa banyak hidayah, membanyak hadiah-hadiah. Tapi ternyata Asma binti Abu Bakar ini karena ibunya itu musyrikah, dia tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Bahkan tidak mengizinkan masuk ke rumahnya. Karena ibunya itu musyrikah. Wanita yang syirik. Maka peristiwa inilah yang menyebabkan ayat itu turun. Ya, ayat yang kita baca tadi turun. La yanhakumullahu anil ladzina yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Maka ayat ini turun, tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada siapapun yang berbeda agamanya. Walaupun Fatilah itu musyrikah, wanita yang musyrikah, maka anak yang namanya Asma itu, Asma binti Abu Bakar itu harus tetap menghormati karena dia sebagai manusia. Karena dia sebagai manusia. Apalagi dia sebagai ibunya. Walaupun dia musyrikah,
harus hormat. Tidak ada larangan dari Allah. Antabarru, antabarru, wa tuqsit. Tidak ada larangan. Ilaihi. Maka dengan apa yang kita baca dari ayat-ayat ini menunjukkan, termasuk asbabun nuzul ayat ini menunjukkan betapa kita ini harus tetap menghormati. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Asma binti Abu Bakar. Apa? Ayo silahkan ibunya suruh masuk ke rumahnya. Wa tukrimuha an tadkhulaha wa tukrimaha wa tuhsina ilaiha. Kata Rasulullah. Ibumu itu silahkan masuk, terima di rumahnya, suruh masuk ke rumahnya, muliakan mereka, berbuat baik kamu kepada ibumu, walaupun itu musyrik. Walaupun itu musyrik. Ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana kita semua untuk menghormati manusianya. Manusia sebagai manusia, apalagi dia sebagai ibu. Hadil ayat tadullu ala jawazil ihsan bainal musyrikin wal muslimin. Wa innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din ay li ajli dinikum wa akhrajukum min diyarikum. Bisa dilihat dalam kitab Munir, tafsir Munir Kenawi Al-Bantani. Ya. Ini yang saya baca barusan. Jadi sekali lagi kita tidak boleh, harus tetap menghormati. Bahkan dalam peperangan pun Rasulullah masih menghormati orang-orang tertentu yang memang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Ya. Misalnya dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid juz 2, ya, halaman 482, di sana disebutkan la yajuzu qatlun nisa'i wasyibyan wasyakhil fani. Tidak boleh kita membunuh dalam peperangan itu wanita-wanita, anak-anak, orang-orang sepuh, ya, orang-orang sepuh. Karena ada hadis di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annamra'atan, bahwasanya annamra'atan sesungguhnya ada seorang wanita yang wanita itu ada fi ba'di maghazi Rasulillah maktulatan. Ada wanita yang terbunuh pada saat peperangan pada saat itu, dan itu ada Rasulullah fi ba'di maghazi Rasulillah. Ya. Ternyata Rasulullah fa'angkara Rasulullah. Maka Rasulullah tidak menghendaki, jangan sampai membunuh wanita. Qatlan nisa, fa'angkara Rasulullah qatlan nisa'i wasyibyan. Pada saat itu Rasulullah bilang jangan wanita-wanita, orang-orang yang sepuh, anak-anak, jangan dibunuh walaupun itu dalam peperangan. Ini manusia yang tidak terlibat dalam peperangan. Hormati dia sebagai manusia. Ya, baca ini. Sehingga dalam hadis yang lain, misalnya dalam hadis yang lain masih di marojiknya itu Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid disebutkan di sana hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala intolaku bismillah wa billah wa la millati Rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa lam mar'atan. Ketika Rasulullah itu berangkat perang, dia membaca bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah, dan dia bilang kepada para sahabat, jangan bunuh orang-orang sepuh, jangan bunuh anak-anak kecil, dan juga wanita-wanita yang memang dia berada di rumah-rumahnya yang tidak terlibat dalam peperangan. Ini lagi kemanusiaan. Inilah kemanusiaan. Maka bagaimanapun juga kita tetap harus menghormati manusianya. Dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, terutama ketika khutbah misalnya, ya, kita sering dengar ada hadis ittaqillaha haitsuma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Ternyata dalam banyak penjelasan, ya, kenapa Rasulullah mengatakan fi hadzal hadis lam yakul an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khaliqil muslimin, tapi kenapa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan? Berakhlaklah kamu semua dengan akhlak yang baik dengan semua manusia. Hadisnya wa khaliqin nas, bukan wa khaliq lil muslimin. Mutabana wa khaliqin nas atau mengatakan khaliqil muslimin, tidak. Berakhlaklah kamu kepada orang Islam, tapi berakhlaklah kamu kepada semua manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Kenapa? Hadza yadullu ala anna fi'lal khairi la yukhtassu lil muslimina faqat walakin lin nasi jami'an musliman kana aw kafiran wajib 'alal muslim ayyuhsina ilaihi. Maka dengan kalimat Rasulullah tadi khaliqin nas menunjukkan kita harus berakhlak kepada semua manusia, bukan kepada orang Islam, hanya khusus orang Islam, bukan. Akhlak yang mulia itu untuk semuanya. Karena Rasulullah bersabda wa khaliqin nas. Seperti yang kita baca juga di sini juga di tafsir ini saya ngambil misalnya dari Tashilul Aqidah Al-Islamiyah halaman 215. Di sana menyebutkan bagaimana Rasulullah istarun nabiyyu min yahudiyin ta'aman ila jalin wa rahanahu dar'an lahu min hadid. Misalnya pernah Rasulullah itu ya bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, ya. Pernah jual beli dengan orang Yahudi, pernah ngotang dengan orang Yahudi, dan juga pernah menggadaikan baju-baju perang dan semacamnya. Ini menunjukkan lagi-lagi untuk bermuamalah itu tidak dibatasi, hanya khusus orang Islam. Bahkan pada satu saat ini waqad rawal Bukhari fi kitabil buyu, ya, bab syira wal bai' bainal ma'al musyrikin, ya, memang babnya seperti itu, kitab buyu, ya, bab syira wal bai' ma'al musyrikin wa ahlil harbi. Apa? An Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, pada satu saat katanya Abdurrahman bin Abi Bakar ini, saya bersama Rasulullah. Ternyata datang seorang lelaki musyrik, ya rajulun musyrik. Orangnya kurus, orangnya tinggi, ya. Dan orang itu sambil lalu membawa, faqala Nabi, membawa apa? Membawa syah kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disapa oleh Rasulullah. Orang itu, orang musyrik itu yang bawa kambing. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah, bai'an am atiyah, kata Rasulullah. Itu kambing itu mau dijual atau mau dihadiahkan? Karena Rasulullah yang bertanya seperti itu, qala, orang laki-laki musyrik itu mengatakan, bam am hibba. Ini mau dihibahkan, mau dikasihkan kepada Rasulullah. Enggak. Saya tidak mau. Tapi akan saya beli. Akhirnya Rasulullah membeli kambing itu dari seorang lelaki, rajulun musyrik. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa kita menghormati manusia juga karena manusianya. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, contoh-contoh yang dalam kitab Nurul Karim ini, tapi intinya seperti itu. Amarul Islam yusnil muamalah likullil khalq. Bahwasanya Islam itu memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bermuamalah baik
dengan siapapun, walaupun itu tidak seiman dengan kita. Bahkan wa mimma dzukira minal ayatil karimah wal ahadits nubuwah asy-syarifah wa ra'il ulama'il Islam nara annahu minal ihsan ayyasul muslim ghairul muslim. Ini bisa kita lihat dalam Al-Bayan. Ya, bisa kita lihat sana. Apa ya? Di sana disebutkan nara annahu minal ihsan ayyasul muslimu ghairul Islam. Ala kulli hal. Silahkan orang-orang muslim ya silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang non muslim. Ala kulli hal. Min iyadatin wa ta'ziyatin wa tahniatin wa ihda'in wa qabulil hadiyah wa dhiyafah wa ma ila dzalik. Silahkan Anda bisa silaturahim, bisa berbuat baik. Apakah itu ketika Anda menjenguk orang-orang sakit, walaupun dia non-muslim, memberikan hadiah, menerima hadiah, dan semacamnya. Ini kita bisa lihat ya, dalam kitab Al-Bayan. Dan tentu saja para soimin, para soimat, muslimin, muslimat, maka saya ingin mengakhiri penafsiran ayat-ayat ini dalam kitab Nurul Islam ini, dalam kitab Nurul Karim ini dengan sebuah hadis. Haddasana Ad, haddasana Syu'bah, haddasana Amr bin Murrah. Qala sami'tu Abdurrahman bin Abi Layla. Saya mendengar ya perkataan Abdurrahman bin Abi Layla. Qala kana Sahlu bin Hanifin wa Qais bin Sa'd. Pada saat itu ada Sahal bin Hanif, ada Qais bin Sa'ad qaidaini bil Qadisi. Duduk-duduk berdua di tempat Qadisi. Ternyata ketika duduk berdua ada jenazah lewat. Ada jenazah lewat. Ketika jenazah itu lewat, faqama. Sahal dan Qais itu berdiri menghormati jenazah yang lewat di depannya. Faqila lahum, maka pada saat itu ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, innaha min ahlil ardi ay min ahlil dhimmi. Jenazah yang lewat itu adalah bukan orang Islam, dia orang kafir dhimmi, orang kafir yang tidak memerangi kepada orang-orang Islam. Kenapa kamu itu berdiri? Kenapa kamu itu berdiri? Maka pada saat itu faqala, ya, Sahal dan Qais itu, Sahlu bin Hanif, Qais bin Sa'ad itu, faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama. Karena saya dulu pernah melihat sendiri bagaimana Rasulullah itu berdiri ketika ada jenazah itu lewat. Padahal jenazah itu bukan orang Islam. Sehingga pada saat itu juga ditanya oleh orang lain, faqila lahu innaha janazatun yahudiyun. Kata yang lain kepada Rasulullah, sahabat yang lain, itu adalah jenazah Yahudi ya Rasul. Apa jawabannya Rasulullah? Qal alaysat nafsan. Apakah dia bukan manusia? Apakah dia bukan orang? Apakah dia bukan manusia? Saya menghormati jenazahnya itu karena dia sebagai manusia. Maka inilah saya kira banyak ayat dan hadis yang bisa, sebagian ayat dan sebagian hadis yang saya sampaikan, yang menunjukkan bahwasanya kita harus tetap menghormati manusia karena manusianya. Bahkan walaupun orang itu sudah mati, tetap kita harus menghormati manusianya. Karena dia sebagai manusia yang dihormati oleh Allah. Walaqad
karramna bani Adam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini sekelumit dari isi tafsir Nurul Karim jilid 3 yang sudah dibaca juga di pondok pesantren Al-Karimiyah Sumeneb Madura ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.